belum ada yang meneliti. Mudah-mudahan ini Profesor Maskuri ini yang akademisi, jadi nanti diteliti. Cuma saya mempunyai hipotesa atau apa. Kalau kita amati kehidupan di desa, di pedesaan, lalu kita bandingkan dengan kehidupan di kota, kita akan menemukan sesuatu yang mencolok sekali. Di desa kita mengetahui masyarakat di desa itu guyup. Guyup itu bahasa Indonesianya apa itu? Bukan, jadi di desa itu orang mendirikan rumah. Ini tetangga-tetangganya yang tidak ikut tinggal di rumah itu, ikut naik, masang reng segala macam. Kalau ada yang wafat, tidak usah diumumkan, ibu-ibu bawa tenong, isinya beras atau gula lah ke tempatnya yang kena musibah itu. Kalau ada tamu, tidak ditanya apa-apa dulu, disuguhi dulu. Sampai di sini tadi yang agak kota ini, saya datang langsung disuguhi dulu. Sebelum diberitahu saya disuruh apa ya. Dan lain sebagainya. Sampai kalau ke kota, tetangganya mati tidak tahu. Datang bertamu, boro-boro dikasih unjukan dulu. Pertama kali ditanyakan KTP sampean. Kalau tidak percaya silakan, tidak usah ke Jakarta, Surabaya aja. Ini semua ada dalilnya, tapi wong desa tidak pernah dalil. Ngormati tamu tidak pernah dalil. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, tidak pernah. Dia baik sama tetangga, tidak pernah dalil. Mangkana yu'minu billahi wal yukrim jarahu, tidak pernah. Tolong menolong di antara mereka tidak pernah dalil, ta'awanu Allah. Tidak pakai dalil. Kenapa? Karena itu sudah menjadi budaya di desa. Kenapa itu jadi budaya? Ini yang saya bilang saya tidak dan belum meneliti. Ini hanya perkiraan saya. Itu tugasnya akademisi seperti Profesor Maskuri nanti yang menyelidiki. Budaya-budaya di desa yang kalau kita carikan dalilnya, itu ada dalilnya semua. Dalil yang berasal dari pemimpin agung tuntunan kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa yang mendidik masyarakat sehingga mempunyai budaya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Siapa? Silahkan yang akan menjawab. Ini tokoh semua, kiai semua. Kalau saya tegas menjawab, ini kiai pesantren. Karena pesantren di Indonesia ini tidak ada yang di kota kecuali pesantren saya. Makanya tidak ada santrinya, tidak ada anunya. Pesantren semua di desa. Dan semuanya dengan bangga menyebut pesantrennya dengan nama desanya itu. Tidak seperti tempat saya karena nggak payu-payu, jenak sing indah. Raudhatul Thalibin, tambah gak payu. Pesantren-pesantren kiai-kiai dulu itu bangga dengan nama desanya. Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, Lirboyo, Ploso, Krapyak. Nggak ada yang belakangan saja itu Al-Aqobah itu belakangan. Sama. Generasi saya dengan Pak Junaidi ini generasi gaya lah gitu, rodo Arab-Arab sidik itu. Dulu ndak, Nusantara sekali. Ya desanya itu. Jadi sampai sekarang, siapa yang tahu namanya pondok pesantren Tebuireng itu? Apa Gus Irfan? Ini apa lagi ini? Putranya Pak Yusuf Hasim ini.
Mesti gak ngerti jeneng Arabe piye jake. Tebu ireng ya. Tebu ireng. Sampai ke Mekah, sampai ke Belanda. Tebu ireng semua kenal. Tapi mbok Arabno gak ono sing kenal blas. Lirboyo semua kenal. Termas semua kenal. Ada Syekh Mahfud Termas. Malah ini pengira ini Syekh Ammar Azmi. Pengira Kiai Mahfud Termas itu orang Arab. Dia tidak tahu bahwa Kiai Ammar itu orang Indonesia. Ini ukalimuhum angkum. Jadi apa namanya, kiai-kiai yang juga sampai terkenal secara internasional seperti Kiai Mahfud At-Turmusi. Itu orang Timur Tengah itu bingung itu, Turmusi itu wilayah mana itu. Dicari di Timur Tengah nggak ada. Karena itu adanya di Al-Jawi. Indonesia dulu disebut Jawi oleh orang-orang Timur Tengah. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Ada Syekh Abdul Muhaimin Al-Lasemi. Ada Kiai Khalil bin Harun Ar-Rambani. Ar-Rambani dari Rembang. Ada Kiai Abdullah Zaini Ad-Jettai Ad-Demai dari Jetak Demak. Pengarang kitab apa? Kitabnya dicetak di Mesir kan. Jadi tapi pondoknya itu tidak dinamai. Tidak dinamai, pakai nama desanya. Gak tahu itu saking fanatike apa saking tabaduke enggak jelas. Zaman saya saja itu zaman Kiai Junaidi ini untuk gaya pakai nama Arab Al-Aqabah. Sama saya Raudhatut Thalibin. Yang dulu-dulu enggak pernah itu. Tapi mereka membentuk. Jadi dulu itu pesantren itu titik tekannya adalah tarbiyah. Tarbiyah, bukan taklim. Karena itu sering dikritik. Wah, enggak pakai metode didaktik. Mulang sambil ngantuk-ngantuk. Kiainya mulang, santrine ambek ngantuk-ngantuk itu. Wal ittiraru utawi napa niku wau wal ittiraru. Aku masih menangi itu ngaji begitu itu. Dikritik. Nah memang dulu itu yang ditekankan adalah pendidikan, tarbiyah. Belakangan karena pesantren itu terbuka. Jadi jangan dikira pesantren tidak terbuka. Terbuka. Buktinya apa? Ketika ada kritikan tentang didaktik tadi itu, pesantren sejak Kiai Wahid Hashim Allah yarham itu sudah mendirikan sekolah-sekolah. Tidak ada sekolah di pesantren. Cuma ya itu seperti slogannya Aqabah ini, menghapuskan dikotomi yang dibikin oleh kolonialis Belanda, umum agama. Sejak itu diputus, tidak ada. Yang ada hanya itu tadi seperti yang dikutip di sini tadi. Yang ada hanya ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Dan di sini diamalkan semua. Fardu ain juga fardu kifayah. Karena apa? Karena kiainya juga dulunya mondok pesantren. Cuma karena cerdasnya saja. Jadi bisa tekan dindi. Untuk menjabarkan bagaimana fardu kifayah itu bagaimana menjadi manfaat itu.
Dan mudah-mudahan terus berkembang, terus menjadi pusat pendidikan yang tidak hanya membentuk manusia-manusia yang agamis, ilmuwan, tapi terutama yang berakhlak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pinter aja itu banyak kursus-kursusnya juga banyak. Kepengen pinter apa? Pinter bahasa Inggris, ada kursus Inggris yang nomor 1. Di situ sebulan, bus bisa kayak orang Inggris. Mau apa lagi? Kursus busana 1 bulan udah bisa bikin rok yang macam-macam. Pengen apa sekarang? Tapi pendidikan itu harus dididikkan oleh orang-orang yang terdidik. Bagaimana mendidik orang sedangkan dia tidak terdidik? Sama sekali tidak bisa termuat dalam pikiran kita. Saya sering mengatakan daripada pinter tidak terdidik, lebih baik goblok. Daripada pinter tidak terdidik, tidak berakhlak, lebih baik bodoh. Kenapa? Karena kalau orang pinter iki nek korupsi itu merugikan banyak sekali ya. Tapi kalau goblok itu sedikit ruginya. Orang goblok mau mencuri, durung-durung wis kecekel. Nggak usah polisi, hansip saja bisa tahu dia. Nggak usah hansip, Bansur aja tahu. Long bengi-bengi nggawa linggis. Moro ning omahe wong, bengi-bengi nggawa linggis. Bansur saja tahu ini meh maling ini. Tapi kalau pinter, jangankan kok banser, polisi aja tidak tahu. Wong dia tidak bawa linggis, hanya bawa pulpen. Kerek-kerek 5 miliar. Sudah ketahuan, nangkepnya sulit. Wong pinter dia. Sudah ketangkep, ngadilinya sulit. Wong dia pinter. Sudah diadili, sudah divonis, masukkan ke penjara sulit. Karena dia pinter. Wes merepoti orang pinter kalau maling itu. Karena itu dulu titik berat pesantren itu kepada pendidikan. Jadi akhlaknya dulu, ilmu kok. Nah sekarang dipadukan oleh Kiai Junaidi dan Al-Aqobah ini. Dua-duanya berjalan bersamaan, ya pendidikannya, tarbiyahnya, juga taklim. Maka mudah-mudahan ini nanti menularkan. Ya, kalau nular, kalau penyakit itu memang buruk. Nular tapi kalau manfaat itu akan sangat bermanfaat untuk semuanya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian sampean mau dengarkan saya. Ini saya digarap sama Pak Junaidi. Kalau kesini digarap disuruh pidato bareng. Padahal saya tahu ini Kiai Mas Kurian, Kiai Andin ini juga pinter pidato. Disuruh saya. Kita doakan saja sekali lagi, mudah-mudahan pesantren Al-Aqobah dan pesantren-pesantren lain terus tetap berkembang dan terus menginovasi dirinya sendiri sehingga manfaatnya. Karena itu tadi, itu menciptakan budaya sulit. Mengajar, mendidik masyarakat sampai menjadi budaya. Desa-desa sebelum diserbu sama kota, diserbu oleh makhluk pesagi itu namanya, televisi itu. Itu betul-betul memenuhi ajaran Kanjeng Nabi semua. Yang saya contohkan tadi,
di dalam orang desa menerima tamu, di dalam menghargai tetangga, dalam ta'awun alal birri wa taqwa, dalam kesederhanaannya. Orang desa mulai tidak sederhana itu setelah ada TV. Ini penilaian saya, belum diteliti, nanti diteliti juga. Menurut saya, orang desa mulai ada yang tidak sederhana, itu karena masuknya TV. Dulu sederhana sekali, seperti ajarannya Rasulullah SAW. Sederhana. Dulu orang desa makanya sehat-sehat, karena cara hidupnya sederhana seperti yang diajarkan Rasulullah. Saya ceritakan ke kota-kota ini, karena sekarang banyak anak muda, kawan-kawan saya yang di kota, itu terus gayanya jadi orang kota. Padahal saya ingin orang-orang desa yang ke kota itu mendesakan kota, bukan mengkotakan dirinya menjadi orang kota. Karena orang sehat, orang desa itu sehat. Kenapa? Karena mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Sederhana. Saya contohkan, saya punya kawan petani. Saya sering datang ke sawahnya. Suatu ketika di sawah itu makan siang. Waktunya makan siang. Diantarlah oleh istrinya sebakul nasi, ada sambal cobek isinya sambal, sama ikan kering gereh, sama kendi. Makan di galengan. Kalau saya ngomong di desa, galengan mesti ngerti kabeh. Kalau saya ngomong di kota, gak ada yang ngertiin. Makan di galengan. Masya Allah. Nggak pakai baju, makan di galengan pakai gereh, habis itu terus minum kendi, gelegeknya itu sak desa keluar. Alhamdulillah. Gelegeknya dengan alhamdulillah itu sama-sama buanter itu, karena nikmatnya itu. Cuma nasi sambal gereh, di galengan makannya. Ini sisihkan dulu, sekarang ganti episode. Saya di Jakarta, ditraktir kawan saya, direktur bank, di restoran yang namanya saja saya tidak bisa baca. Kok grup mati kabeh. Dia ngomong sama saya, Gus, sampai saya ajak makan istimewa. Istimewanya ini daging sapinya nanti yang akan kita pesan itu. Kemarin sudah saya pesan, jadi didatangkan langsung dari Amerika. Besoknya masuk betul datang. Masuk restoran itu dinginnya bukan main. Jadi panasnya rakaruan metu itu cas. Masuk. Mejanya apik seperti meja gini nih. Terus ada buku menu itu, bagus seperti albumnya pengantin itu. Oh, gede apik. Tapi saya juga nggak bisa baca. Ini apa nih? Karena tidak bisa baca, terus saya bilang, sampean aja saya yang milihkan. Ya ini tadi yang penting yang saya pesan kemarin itu. Daging khusus di bagian apa gitu. Jadi ada apa namanya, sapi itu ada bagian khas apalah yang bagian sini yang dari Amerika. Datanglah pelayan membawa piring besar, ditutupi aluminium ya. Kok ditutupi? Gimana makannya ini? Saya ngeliatin aja. Ya kalau Gusmu sudah ingin makan ya silakan. Ya terus ya aku bingung. Ini yang kan aneh. Ya terus dia bilang sama pelayan, ini mau dimakan sekarang.
dibuka. Ini yang sampean pesan itu daging sapi dari Amerika. Buka. Itu piring gede semua. Ada dagingnya mau semene iki. Dagingnya segini. Saya lihat di menunya itu 350.000. Oh, 350.000 pada zaman itu. Sekarang mungkin ya sudah 750-an sekarang ini. Masa juta lah. Milih segitu. Masya Allah. Itu kalau di rumah, enggak di restoran itu. Salep menawa saya. Sekali lep sudah ya. Karena dia saya pakai aturan lihat dia sit. Itu pun sudah cepet habis. Dia ini enggak habis. Saya lihat itu kalau itu 350, itu baru dimakan 50. 300 belum dimakan ya. Ini kalau di rumah saya tak oyok sih sana. Lalu di restoran gede tak. Jadi ini gimana? Dia ini nggak meneruskan makan, terus mengeluarkan dari tas kecilnya itu pil-pil kapsul banyak sekali. Loh itu banyak sekali. Iya Gus, ini asam urat ini kolesterol, ini darah tinggi. Masya Allah. Ma baina sumur bersama antara kawan saya Jakarta dengan kawan saya yang di sawah tadi itu. Wah, sehat, gelegean. Alhamdulillah sak kampung krungu kabeh. Ini ya mulane gak alhamdulillah blas. Lu makannya cuma segitu. Ini akeh pilih. Ini tapi saya provokasi kawan-kawan saya yang di kota ini untuk mendesakan orang kota, ya tetap nggak gelem. Ini malah dia yang mengkotakan diri. Padahal kalau kita simak teliti, kehidupan di desa-desa itu lebih sehat. Makanya ini pesan saya kepada Al-Aqobah, Pak Jun, meskipun ini nanti dimodernisir seperti apapun, pendidikan kedesaan itu jangan hilang. Dalam pengertian bagaimana hidup sederhana, bagaimana perhatiannya kepada sesama, bagaimana menghargai orang lain. Ya yang diajarkan Kanjeng Nabi semua itulah yang selama ini sudah berlaku membudaya di desa. Saya kira itu perlu dipertahankan. Sehingga nanti anak didik menjadi komplit sekali. Dia menjadi orang kota yang berakhlak desa. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiqum ila ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.